Kapit, apa kabar nih Kapit? Udah di atas. Berapa? Masih jauh. Pak weh, hilang Pak weh. Assalamualaikum. Di pun hujan nggak semuanya nih? Aja panas di sini, wah. Cuaca lagi sini hot-hotnya. gelap, hujan. Di sini malahan gelap nih, mau hujan. Kuala 2 cerah benderang. Air di gentong ya anget nah. Ya. Yeah. Kita nunggu sekitar 1 atau 2 menit lagi lah kita mulai. Hanya untuk ini Bah, ini tentang aksi nyata dia. Slide yang tadi saya kirim itu itulah isinya tuh. Kalau untuk hari ini tidak ada modul ya, karena modulnya itu bentuk aksi nyata gitu nanti nih. Jadi tidak ada modul di aksi nyata itu, tidak ada modul. Cuman kita disuruh buat RPP, refleksi nanti. Kak Eka Panji di mana nih? Di Singkawang nggak? Di Kasau? Oh, di Singkawang. Di mana? Kuala 2. Cuman suara Kak Panji tidak keluar. Oh. Nah, dirasa di Kuala 2, Kuala 2. Oh. Bener. Untung kebangun tadi ini. Tak apa-apa sampai tidur. Ambil Pak. Julian mana Julian nih? Julian belum masuk lagi, tidur apa dia nih? Yang plastik yang itu ya, plastik itu yang hitam. Nah, ada enggak? Dia ke itu. Keluarkan. Dia ke kantin tadi. Kantin belakang tuh kan? Agak majandel. Syarif nggak mau dia nangkap.
Ada Pak Ketua Igornas nih. Ini bersihkan dulu. Cuci. Wah, izin wah nak sambil jalan ngantar anak latihan wah. Latihan apa? Bulu tangkis. Tak apa. Tapi sambil sambil dengarkan. Hilang pula. Ini kita ni nanti ada musik refleksi nih. Jago semua dah. Dah boleh kita mulai. Tomo cair, Tomo. Tomo mantap ya. Udah. Kegiatan apa Tomo tuh? Lomba apa dia tuh? Karate. Karate. Hilang kayaknya. Aduh. Mana yang lainnya cewek satu belum ada nih? Berarti habis ini enggak ada tatap maya lagi ke Pak Wah? Apa? Masih ada tatap maya lagi enggak? Ada nanti modul 3. Tapi lama nanti habis ini nih sekitar tanggal 5 nanti. Tanggal 5 berarti sekitar 1 mingguan. Masih seminggu lagi. 1 mingguan tuh kita ada Zoom tapi peserta disuruh buat aksi nyata. Baik itu RPP atau modul ajar atau itu apa video juga nanti. Sebenarnya kalau video kemarin pun kalau mau ngupload boleh sebenarnya. Nanti lah kita bahas nanti. Pak, kami ini sibuk begini enggak? Berarti kalau misalnya video tuh terkait model ajar yang kemarin kita pelajari itu berarti kan enggak apa. Iya, Kayak ngajar kemarin modul 1 sampai modul 2 tuh. salah cari itu di kamar Kemarin ada saya kirimkan itu tuh, waktu tatap maya itu semua modul tuh. Ada nggak pernah lihat? ada. Siapa lagi yang gabung tuh? Udah banyak saya jadikan co-host, nanti bantu itulah, bantu mengklik.
Kita mulai aja ya. Ini ada sedikit ini nih, sebelum kita mulai, kita nanti dengarkan relaksasi dulu, relaksasi. Nah, memang dari sananya harus kita sebelum kita aksi nyata tuh kita membuat refleksi dulu. Sambil nunggu kawan-kawannya lah ya. Apalagi ini menjadikan Sabalok menjadi co-host nih. Udah nggak? Udah 8 orang nih. DP Mulyani udah menggabung kan? Kak. Co-host dulu. Ya baiklah kakak-kakak, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini kita dapat berkumpul pada Zoom yang ke-10 kalau nggak salah. Tinggal beberapa Zoom lagi setelah kita selesai sambil kita membuat rencana aksi nyata. Ini ada aksi nyata, ada RTL. RTL-nya itu tindak lanjutnya kita setelah kegiatan ini apa yang mau kakak-kakak. Setidaknya ada bukti bahwa kakak-kakak telah melaksanakan PKG, diseminasi PKG PJOK ini dalam bentuk pembelajaran video atau berbentuk praktek baik yang ada di sekolah kakak sesuai dengan temanya kita kakak. Hari ini kita akan membahas tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi aksi nyatanya dari kegiatan yang kita kemarin, baik itu dari modul 1, modul 2, modul 1 kemarin kan kita membahas tentang refleksi untuk perubahan paradigma PJOK dulu, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan pemahaman pembelajaran PJOK, ingat nggak dulu? Terus pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, isu-isu sosial dalam PJOK, pengembangan kurikulum PJOK, pengembangan rencana pembelajaran PJOK itu kan sudah kita pelajari semua kemarin yang di tatap maya. Tatap muka kemarin kita sudah belajar tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, strategi mengajar, model pembelajaran gerak, model pembelajaran kebugaran, sama sport education model dan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi kemarin udah kita bahas semuanya nih. Nanti ada modul 3 namanya menggerakkan komunitas belajar. Ini paling mudah ini. Kalau udah yang punya KKG, KKGOR, atau yang punya KKG, atau yang punya MGMP itu menggerakkan komunitas. Tapi kita bagaimana nanti kita buat komunitas yang ada di sekolah dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita mendengarkan dulu, tenangkan hati dan pikirkan, arah semua perhatian dan fokus untuk belajar, munculkan rasa syukur dan ingin tahu dan kebajikan. Ini kakak. Jadi kita ini ada namanya relaksasi dulu, mendengarkan sekitar 5 menit. 5 menit untuk mendengarkan relaksasi kakak. Jadi kakak silakan dengarkan musik ini.
Masuk nggak musiknya? Masuk. Tapi hilang lagi. Ya dapat dimakan. Ada nggak suaranya masuknya? Suara musiknya? Nggak ada, nggak ada. Hah? Nggak ada musiknya. Nggak ada suara, Ada nggak ada suara. kedengaran kok. Tadi ada yang sempat kedengaran, terus hilang lagi. Gambar ya nih. Ada sawah, teras ring. Babang. Bambang tangan tapi itu. Ini ada nggak nih? Coba pakai ini aja nih. Mungkin suaranya kedengaran di sana. Oh, sponsor. Ada suara.
Ya, baik kakak-kakak semua. Sudah dengarkan tadi kak musiknya? Dengar enggak? Halo? Halo. Dah. Iya, Pak, Sangat-sangat. suara sangat-sangat gema dia. Mana nak refresh anu tu? Ya. Oh, keruh ya, keruh. Bro. Ya baiklah, sebelum kita mulai, satu orang, wah ini yang pakai baju PKG PJOK nih. Wah, Januari, mantap kan bawah. Semangat. Menyala. Doa. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Januari. Iya. Semangat lalu ya. Ngapa pula lu? Lanjut. Bang Yanuar ya. Ya, Assalamualaikum Kak Yulian tuh udah gantiin, semangat. Jadi sebelum kita memulai Astagfirullahaladzim. kitab maya kita hari ini, nah, untuk sebelumnya kita harapkan kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Kembalikan Ya, ke Kak Pastil. ada Kak Januari yang memimpin doa. Kebetulan Kak Januari kayaknya hari ini agak semangat ya. Karena pertama Semangat dia pakai dewa. baju kebanggaan kita, baju PKG PJOK. Nah, yang kedua Kak Yulian juga semangat kayaknya nih. Tadi nih hari Jumat nih kantin dia. Kita mengajak kawan lagi langsung sendiri. Waduh. Itu langkah yang baik itu dalam pembelajaran itu boleh itu. Semangat dia. Hari malam kan malam Jumat. Semangat deh. Banji dah. Ngopi dok. Kita tobat dah. Jadi ya kasihkan ke lain ya, betul Kak Sarip yang mau. Baiklah kakak-kakak, setelah berdoa kita buat kesepakatan kita seperti biasa. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, maksimalkan fitur chat, raise hand. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi Bapak Ibu, kakak sekalian, tujuan kita hari ini adalah merefleksikan konten koneksi antara materi. Jadi kita merefleksikan koneksi antar materi hari ini. Yang ada materi yang telah kita pelajari selama kita diseminasi kemarin. Baik itu tatap maya maupun tatap muka. Dari modul 1 sampai modul 2 itu sudah selesai. Jadi kita nanti buat aksi nyata kakak sekalian. Aksi nyatanya berbentuk apa nanti kita akan diterangkan di sini kakak sekalian. Agenda kita hari ini 30 menit. Refleksi koneksi aksi antar materi. Terus penjelasan penugasan aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang pusat peserta didik, penilaian dan lini masa, dialog, diskusi tanya jawab 7 menit, habis itu penutup. Nah, jadi hanya ini saja kita. Jadi kita nanti ada penjelasan, tapi sebelum penjelasan kita refleksi dulu tentang koneksi antar materi. Jadi kakak kita refleksi koneksi antar materi dulu antara modul 1 dan modul 2. Jadi kakak-kakak sebenarnya ini pakai apa? Pakai Figma enggak. Jadi kakak nanti silakan menjawab sejauh mana pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak. Pendidikan gerak paham nggak yang kita pelajari kemarin yang di tatap muka kemarin? Ada 3 tuh. Ada 4. Konsep gerak, konsep tubuh, konsep keterhubungan, konsep ruang, Usaha. dan konsep usaha. Itu. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi kakak-kakak silakan sebenarnya isi di Figma sebenarnya nih. Kalau nggak ada di Figma, nanti saya kirimkan dulu Figmanya nih.
Ini ada Figma. Kalau enggak pun di kolom chat pun enggak apa-apa. Cuman ini lagi baku punya kawan. Mau di itu kan dulu di apa? Di copy dulu. Soalnya saya belum sempat buat tadi. Jadi filenya ini boleh di copy. Udah saya kirim lewat grup WA tadi. Ini lagi saya buka nih. Cuman ya lelet. Jadi kakak-kakak silakan yang bisa buka buka di itunya di grupnya, grup WA-nya tuh. Nah, ada terus juga sejauh mana pemahaman saya terkait strategi mengajar. Jadi kakak-kakak itu boleh menulis di Figma atau di kolom chat. Ini sejauh mana keterkaitan strategi mengajar, apakah pemahaman yang terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya berpusat pada peserta didik. Ini refleksi kita masing-masing sih. Nah, jadi kita sejauh mana. Nah, terus juga ini model pendidikan gerak, ini strategi mengajar, ini tentang model pendidikan kebugaran, dan ini tentang pemahaman terkait sport education model, dan ini tentang asesmen otentik. Nah, jadi ini saja sih sebenarnya. Nah, jadi kakak-kakak silakan kakak-kakak boleh di kolom chat tentang pemahaman kakak tentang ada 4 materi ini. Nah, ini tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, tentang pemahaman saya terkait strategi mengajar, apakah pemahaman ini sudah bisa diterapkan dalam pembelajaran PJOK yang kakak alami. Silakan kakak ceritakan sejauh mana pemahaman terkait model pendidikan gerak. Jadi salah satu kita akan menunjuk nanti peserta untuk menjelaskan sampai sejauh mana pemahaman kakak-kakak tentang materi yang telah kita pelajari, baik itu di modul 1 dan modul 2 kakak sekalian. Sampai di sini paham nggak kakak? Jadi kakak hanya di kolom chat saja. Ini di kolom fitur chat. Nah, ini udah nih. Nah, ini Figma-nya tadi. Udah saya kirim lewat grup juga, grup diseminasi juga nih. Lihat belum? Gimana? Udah masuk Figma nih Pak Watro? Di itu ke di kayak sticky note-nya itu ke isinya. Iya, coba itu nggak bisa pakai dulu, itu diduplikat dulu. Siapa yang bisa duplikatkan share? Ini, oh, kayaknya tutup. Bisa dibuka nggak tuh Figma-nya? Bisa dibuka, cuman nggak bisa diklik sama sekali. Sama kayak kita, sama saya gini ya. Kalau Figma yang lama tuh ada. Ya udahlah gini aja lah. Tulis di kolom chat aja lah. Sebenarnya ini kan kakak-kakak tuh pakai kayak sticky note, Bah. Nanti tempel-tempel sticky note-nya. Yang kayak kita tatap muka kemarin pakai kertas-kertas kecil. Nah, oleh karena kita ini tatap maya, makanya dari pihak BGP itu
memberi aplikasi kayak Figma. Hanya Figma ini kan baru. Kalau dulu kan kita pakai ini, pakai Jambot. Coba saya klik Jambot, coba. Bisa nggak nih? Kayaknya itu. Jambot saya ini masih terbuka, cuman belum bisa ditukan. Nah, ini Jambotnya nih. Ini ada yang pakai ya. Jadi kakak-kakak gini aja lah. Buat di kolom chat aja lah. Ya. Saya bagikan dulu nih. Ini nggak bisa presentasi. Nah. Nah, jadi di layarnya tuh ini. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK? Nah, terus sejauh mana pemahaman kakak-kakak tentang terkait strategi mengajar? Jadi yang perlu dipelajari yaitu tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, strategi mengajar, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, sport education model dengan asesmen otentik. Itu saja sih sebenarnya. Ada 6 tuh pertanyaan tuh. Waduh, ada yang reset. Jadi kakak-kakak silakan kolom di chat sampai sejauh mana pemahaman kakak-kakak tentang paradigma tentang pemahaman kakak-kakak tentang pembelajaran PJOK yang efektif. Tulis gitu angka 1 titik pembelajaran PJOK yang efektif. Nah, nanti tulislah komentarnya apa. Nah, terus juga yang 2 strategi mengajar. Apa yang kakak-kakak pahami, yang telah kakak-kakak dapatkan dari materi ini, yang kakak-kakak bisa terapkan di sekolah tentang strategi mengajar. Nanti kita pakai itu ya, pakai well of name. Kakak-kakak. Nggak mesti detail lah, pokoknya sepengetahuan kakak-kakak aja nih tentang pemahaman tentang pembelajaran PJOK yang efektif, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, sport education model, pembelajaran otentik, terus juga strategi mengajar, refleksi aja sih yang kemarin sudah kita pelajari sebenarnya. Dua, tiga, empat, lima.
Siapa no? Yulian, Sarah, Suami, Bambang, Eka Pandi, Apit. Siapa lagi yang sebut ya? Yuk tulis komen nih. Di kolom komentar nih. Kok aku? Yuk. Ayo. Atau kita pakai well of name ya, satu orang ya. Gimana nih maunya nih? Halo? Cukup merefleksikan aja sih. Kalau tulis kolom chat butuh waktu kayaknya Pak Weng. Karena harus dituangkan dulu, dipikir lo, mengingat kembali. Maklum lah. Nah, itu tulis yang mirip. Ya udah, sekarang gini aja lah. Kita pakai siapa yang ada di Zoom nih, rame semua kan? Susah Pak Weng ngetik pakai HP. Pertanyaannya Udah, enggak tahu pakai deh ini gimana. aja lah. Pakai pengetahuan kakak-kakak aja lah. Ini nampaknya nih. Ini nampak nggak nih? Nampak. Iya. Siapa lagi yang belum ditulis nih? Depi, Gustomo, Hidayat, Janti, Tulistiono, Yulian, Ara, Suwarni, Bambang, Eka Putri, Atif. 11 baru satu orang lagi nih. Suharni udah. Suwarni Sarah. udah nih. Daya, Bambang. Januar. Januar udah nih. Sarip. Oh iya, Sarip Lo ya, ya. saya lagi bayar TPP lo ya. Bayar apa? TPP-nya kawan dah tunggu dah ya. Nah, sabar lo. saya dengar. Bagilah, Bang. Bagilah, Percaya Bang. aja kan belum? Udah cair dah. Oh iya, kecamatan kami ini orang banknya cuti, mungkin Senin katanya. Ya, kita ya Batu Ampar ya Pak Weng. Benar tuh, nanti dapat Pak. Dapat. Dapat terakhir, habisnya terakhir. Iya. Tabung. Senin keluar. Iya. Oke, kita ini ya, kita pakai well of name. Siapa namanya nih? Halo Kak Apit, mana nih Kak Apit Sampai nih? belum tuh. Sementara Kak Apit nangis tadi mana? itu. Halo? Nanti kita ganti aja lah, dia lagi ngantar anak. Tapi dia lagi Zoom. Oh nih.
Tomo gimana Tomo? Bisa nggak Tomo? Bambang pun nggak ada kan ini? Ada nggak Bambang ya? Halo Bambang? Ada Bambang tuh nggak mau suara kali dia. Bambang nggak ada kah? Kak Sulistiono. Kak Sulistiono. Nah, apa Kak? Halo, halo. Ah itu refleksi. Hah? Refleksi. Refleksi. Oh, Yang mana nih? Kan banyak tuh. Semuanya ke? kabeh ora apa-apa. Satu aja. Oke, satu aja lah ya. Apa tentang apa nih ya? Siji ya, siji. Oh iyalah. Tentang keterampilan pembelajaran PJOK yang efektif ya. Oh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Oke, saya akan coba untuk merefleksikan apa yang sudah saya dapat di modul apa nih ya, modul 1 tentang keterampilan pembelajaran PJOK yang efektif. Jadi keterampilan pendidikan jasmani atau PJOK yang efektif itu adalah penguasaan dasar yang penguasaan yang mungkin siswa untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas fisik serta pengembangan keterampilan motorik dan nilai-nilai positif pada saat pembelajaran. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran PJOK itu dibilang positif atau efektif. Yang pertama itu tentang keterampilan motorik dasar si anak, ya, seperti lari, lompat, kemudian melempar, dan keseimbangan. Nah, jadi ini keterampilan ini adalah fondasi penting dalam setiap kegiatan olahraga. Kemudian ada juga kelincahan. Nah, kelincahan juga biasanya juga berpengaruh ya dalam kegiatan pembelajaran, ya, seperti untuk bergerak cepat dan berubah arah itu. Kemudian keterampilan khusus, faktor yang kedua itu. Keterampilan khusus ini adalah keterampilan yang dipelajari di cabang-cabang olahraga tertentu, ya, seperti misalkan sepak bola. Jadi dia belajar keterampilan sepak bola atau teknik-teknik khusus yang perlu dikuasai dalam permainan sepak bola. Atau contoh lainnya renang. Jadi keterampilan khususnya itu gaya-gaya renang yang harus mereka kuasai, seperti gaya bebas, gaya punggung, sama gaya kupu-kupu itu. Itu yang keterampilan khusus. Kemudian lagi ya.
keterampilan tentang pengambilan keputusan ya, pada saat pembelajaran itu. Mungkin siswa juga diperlukan dalam proses keterampilan pengambilan keputusan seperti pada saat mereka bermain game, ya, bermain seperti apa, sepak bola atau bola voli. Jadi di situ dia dituntut untuk apa ya, memahami peraturan-peraturan yang harus mereka ketahui dalam bermain game tersebut. Kemudian juga mungkin penguasaan emosi juga ya, untuk mereka dalam suatu apa namanya, permainan atau game itu. Jadi mereka harus bisa mengatur emosinya pada saat bermain. Jadi jangan sampai nanti pada saat bermain terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk keterampilan pembelajaran PJOK yang efektif. Saya kembalikan lagi ke Pak ke Kak Fasilnya. Ya, terima kasih. Silakan kakak kasih reaksinya. Ya, Kak Yanuari Masudi, silakan. Nah, kebetulan sambil gak ngasih duit sambil gak saya dengar. Sebenarnya ini modul yang kemarin dua yang tetap muka iya. tadi. Jadi jauh yang pemahaman yang saya ingat gitu kan terkait keterampilan yang harus kita miliki atau kita kembangkan untuk mengajar PJOK yang efektif ya. Untuk mengajar bukannya, jadi untuk mengajar itu bekal kita untuk menjadikan kita menjadi pembelajaran di kelas gitu. Jadi kita harus punya keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, jadi ada beberapa yang saya ingat kemarin itu. Jadi aspek-aspek yang menentukan suatu pengajaran itu dapat dikata efektif atau tidak. Tadi ada beberapa aspek yang saya ingat itu, contohnya pertama itu tujuan pembelajaran harus jelas. Terus yang kedua keterlibatan aktif peserta didik. Terus yang selanjutnya itu pengajaran yang berdiferensiasi ya. Terus adanya ini pentahapan atau progres atau pengembangan konten. Nah itu. Terus selanjutnya demonstrasi kita keterampilan dan penjelasan. Terus harus adanya umpan balik, terus komunikasi yang efektif, serta penilaian dan evaluasi. Nah, dan yang tidak kalah penting itu adalah keselamatan. Keselamatan baik itu dari lingkungan tadi ataupun dari personal peserta didiknya. Saya rasa dari itu tambahan dari saya. Sekian, saya balik lagi kepada Fasil. Ya, terima kasih kepada Kak Yanuari. Jadi tadi Kak Yanuari telah banyak menambahkan, baik dari Kak Sulistiono, baik dari Kak Yanuari juga. Silakan kakak kasih reaksinya. Jadi kita kemarin memang sudah mempelajari tentang modul 2 itu konsep pembelajaran yang efektif, keterampilan mengajar yang efektif. Jadi itu adalah yang kita di hari pertama dengan hari kedua kalau nggak salah. Bagaimana kita membuat suatu konsepnya dulu mengajar efektif itu bagaimana, jelas yang kata Kak Januar tadi, pasti kita harus bagaimana kita mendapat perhatian dari peserta didik, kita memberi materi itu bagaimana anak-anak itu tertarik terhadap pemberian materi kita itu, mereka itu efektif mendengarkan. Jadi itu sudah boleh dibilang itu mendapat perhatian. Terus juga kita bagaimana kita menugaskan siswa dalam aktivitas pembelajaran,
baik itu aktivitas gerak, aktivitas olahraga lah sebenarnya. Yang tadi kemarin juga, dan mengorganisasi pembelajaran, baik itu dalam bentuk isyarat-isyarat. Yang kemarin kan kita pakai peluit, pakai tepuk tangan. Itu juga adalah bagaimana kita menyajikan suatu pembelajaran yang efektif, baik itu dengan berdiferensiasi tadi, yang kata Kak Januari tadi, juga kata Kak Sulistiono, bagaimana kita melibatkan semua peserta didik di dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran PJOK yang efektif, Kak sekalian. Silakan satu yang mau menambahkan lagi, yang masih kurang Pak, masih agak bingung-bingung apa itu konsep pembelajaran keterampilan PJOK yang efektif. Jadi kakak-kakak, pada dasarnya dalam pembelajaran PJOK itu yang dimaksud dalam pembelajaran keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini, bagaimana semua siswa itu dapat dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Jadi semuanya itu terlibat, baik strategi kita bagaimana kita anak yang tidak mampu dengan mampu, yaitu tadi dengan pelajaran berdiferensiasi atau dengan pemetaan atau dengan video untuk memahami dulu, baru kita nanti langsung untuk mengetahui asesmen awalnya dulu sampai di mana kecapaian mereka dalam materi yang akan kita ajarkan, misalnya dalam sepak bola atau bola voli. Ada yang ingin ditanyakan ke kakak tentang materi konsep pembelajaran yang efektif ini? Ada yang angkat tangan? Kak Eka Panji, atau mau menambahkan? Ada yang mau ngantar anaknya lah hari Jumat nih? Yaudah, kalau nggak ada kita langsung ke ini. Strategi mengajar. Ini strategi mengajar ini kan yang udah praktek semuanya nih. Yang kemarin kita 11 orang itu kita maju semua. Nah, itu kan ada strategi mengajarnya, ingat nggak Mas itu? Nah, jadi satu orang nanti akan sejauh mana pemahaman saya terkait strategi mengajar. Jadi kakak silakan nanti strategi mengajarnya gimana. Oke, kita cari satu orang dulu. Pas lagi. Nah, saya lagi nih. Ya, Jelaskan Bang. Kau Dah. pakar dah. Bukan, saya saya clue ya. Jadi mempresentasikan. ini kan tentang strategi mengajar ini kan yang saya ingat gitu. Saya ingat kemarin itu ada 2, instruksional dan non instruksional. Tuh, betul nggak Kike tuh? Betul ya? Saya nggak lupa nih. Iya. Jadi ingat-ingat loh. Iya, betul. Jadi yang saya ingat kemarin tuh kelompok saya itu kan non instruksional gitu. Jadi non instruksional itu terdiri dari maksudnya pengorganisasian kelas yang terdiri dari tugas-tugas seperti mendapatkan perhatian, untuk tujuan mendapatkan perhatian peserta didik. Nah, misalnya tadi yang pertama itu pakaian yang sesuai. Nah, pakaian yang sesuai, terus kita tahu lah kan aktivitas seperti apa, berganti pakaian olahraga yang sesuai pokoknya tuh. Terus yang kedua itu pengambil absensi. Nah, jadi kita sebagai guru mengatur peserta didik ya menurut contohnya tadi menurut abjad dalam garis barisan, terus jadi bisa menentukan siapa yang tidak hadir itu dengan efisien gitu. Terus yang ketiga itu bunyi sinyal berhenti juga ada. Kuenya. Nah, kuenya sinyal berhenti tadi bunyi peluit. Cuy. Sinyal berhenti bunyi peluit ya 1 atau 2 atau 3 gitu kan. Nah, terus jadi kalau sinyal cepat peluit tadi itu kan itu salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Terus untuk selanjutnya posisi guru dalam barisan tadi
Jadi tempatkan diri kita sebagai guru itu di posisi yang mudah dilihat oleh anak. Terus selanjutnya pengelompokan peserta didiknya. Jadi bisa lewat yang Kak Fasil waktu itu ngasih contoh lewat hitungan 1, 2, 3, 4. Misalnya kita buat 4 kelompok, berarti 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan 4 dengan 4. Nah, selanjutnya ini pengumpulan alat. Jadi enggak harus semua peserta didik itu yang ngambil alat, tapi perwakilan tadi. Misalnya ada 4 kelompok, ya perwakilan 1 orang 1 kelompok, berarti ada 4 anak yang ngambil untuk pengumpulan alat atau distribusi alatnya. Ya, terima kasih, Kak Fasil. Ya, terima kasih kawan kepada yang Kak menambahkan. Masih tajam pemahaman Kak Januari ini tentang strategi mengajar. Jadi dia apa itu instruksional dan non instruksional. Jadi kakak boleh pahami bahwa non instruksional itu adalah non instruksional itu pendukung dalam kegiatan pembelajaran PJOK, sedangkan instruksionalnya adalah non instruksional itu adalah yang tidak terkait dalam proses pembelajaran, tapi dia hanya mendukung seperti pakaian, instruksi sinyal berhenti, pembagian kelompok, pengumpulan alat. Tapi kalau sudah masuk ke instruksional, itu sudah masuk kepada proses pembelajaran. Nah, terus juga dalam strategi mengajar ada metode-metode strategi mengajar dalam sistem. Nah, jadi kan ada 11 kemarin, masih ingat nggak nih strategi mengajarnya? Siapa nih yang bisa? Ada 11 kemarin kita pelajari kan? Saya kena yang apa tuh? Lupa saya. Yang kita praktekkan kan tuh. Yang aduh. Penemuan terbimbing namanya. Ya, Penemuan terbimbing saya. Pak Januari yang apa tuh? Konvergennya. Bang Sulis yang divergennya. Divergen. Ada yang komando tuh ya. Kemarin Komando dia. Bang Sarip. Gaya komando, gaya latihan, gaya timbal balik, 11 gaya lah tuh. gaya pemeriksaan diri, gaya penyertaan. Mantap Pak Sarip nih, masih hafal dia. Nanti ngisi. Gaya belajar mandiri itu Bang Apit, gaya belajar mandiri. Mau baca masing-masing budak tuh. Refleksi. Nani refleksi Nani. Jadi kalau kita sudah praktek itu pasti kita hafal. Setidaknya kita hafal diri kita sendiri. Apa yang kemarin saya itu betul Kak Fasil. Saya tuh penemuan terbimbing. Saya bimbing tuh betul budak bawah. Wah, alhamdulillah. Dibimbing kemana tuh Kak Tomo? Bimbing ke kantin belakang. Ini kan ada gaya belajar mandiri, terus juga the learning, program institut pembelajaran juga. Ini kan ada program individu, terus juga ada namanya divergen, ingat nggak kemarin? Konvergen. Nah, ini semuanya ini kan anak sendiri yang menentukan proses pembelajaran, anak sendiri yang menentukan tujuan pembelajaran. Kalau divergen, kalau konvergen, tujuan pembelajaran. Ini juga ini yang punya gaya Kak Tomo nih, gaya penemuan terbimbing ini ya. Halo? Aman lanjut ngomong Halo. Maksudnya enggak lanjut gaya pertanyaan. Nah, ini kan kemarin siapa nih gaya pertanyaan nih? Nah, terus juga ada gaya pemeriksaan diri. Nah, itu kan kakak udah praktek, setidaknya kakak udah paham lah. Gaya timbal balik. Nah, terus gaya gaya latihan, terus gaya komando, gaya berpusat kepada guru. Jadi Kak Januar tadi sudah banyak menambahkan bagaimana proses pembelajaran itu baik itu divergen maupun konvergen kakak-kakak sekalian.
Nah, ini kita kembali kepada model pemahaman terkait dengan model pembelajaran pendidikan gerak. Siapa nih yang bisa kasih gambaran sedikit nih tentang proses pendidikan gerak ini? Atau kita pakai wheel of name? Kak Sarip nih belum nih. Nah, Kak Domo bisa nggak Kak Domo nih? Belum nak weh. Ramai sini weh. Saya weh. Lanjut ya weh. Tunggu ya balik. Penuh weh dah. Pasti lo. Mana bisa. LO ni weh ngarahkan acara. Dah, DP. Halo. Kak DP silakan. Halo. Bambang udah masuk Bambang. Belum. Oke, Bambang Devi tampan. akan memaparkan sedikit tentang model pendidikan gerak ya. Setahu Devi lah ya nih Pak Wei ya. Jadi model pendidikan gerak atau movement education itu sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan gerak dasar anak secara holistik ya. Jadi model pembelajaran ini mengajarkan keterampilan motorik, tetapi juga mengasah kemampuan kognitif, sosial, dan emosional peserta didik. Kemudian tujuan model pendidikan gerak itu adalah mengembangkan kemampuan gerak dasar mereka, terus meningkatkan kesadaran tubuh, kemudian mengembangkan kreativitas peserta didik, dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dah, itu aja Pak Weh. Tolong yang Terima lain kasih, tambahkan. silakan reaksi. Jadi yang dijelaskan oleh Kak Devi itu bagaimana konsep pengertian dari model pendidikan gerak, terus juga kelebihannya. Sebenarnya dalam konsep gerak itu ada 4 nih, konsep tubuh, konsep Usaha. Ruang. dan Keterhubungan. iya. Kak Sarip bisa nggak konsep tubuh itu apa, konsep ruang itu apa, konsep usaha itu apa, konsep keterhubungan itu apa? Silakan Kak Sarip, masih ingat nggak nih? Aduh, hai, ingat-ingat lo weh. Jadi gini, Kak Sarip ingat nggak yang saya kasih gambar tuh? Nah, ada gambar. Nah, di mana konsep tubuhnya apa, konsep ruangnya apa, yang ada orang melompat, ada orang menari, ada orang main. Iya. Baru ingat. Nah, Nah, kemarin kan lanjut Kak kita Depi lanjut. Besarep ya lah, besarep ya lah. Yang kalau ruang tuh kan, nanti lo berisik anak Depi nih. Ntar lo cari tempat sepi lo. berarti masih di Pontianak nih. Asih, Belum balik Batang Tika. Senin Depi tadi ke dokter lo, gigi Depi sakit. Apa yang sakit tuh? Gigi. Alasan dia weh. Dia sengaja libur-libur sebulan gitu. Benar. Tadi Depi mau ngomong apa? Oh iya, konsep ruang. Konsep ruang tuh, konsep tubuh tuh sesuai dengan lengan yang bergerak, kaki yang bergerak, itu kan, kan? Kalau tidak salah, Iya, misal pokoknya anggota tubuh kita lah. ya anggota tubuh kan, lengan, kaki, kepala, ataupun yang lainnya, anggota tubuh yang lain yang bergerak. Kalau ruang kemarin mundur, maju, kanan, kiri itu ya. Iya, pintar. Tepuk tangan. Usaha. Usaha tuh kayak menarik, mendorong. Ya kan? Iya. Kemudian apa konsep keterhubungan apa kemarinnya agak lupa deh, Pi. Antara kita dengan yang lainnya. Iya, antara Dia tim. menggunakan kelompok. apa, alat yang digunakan, keterhubungan. Tarik tambang kemarin tuh, tarik tambang. Iya, tarik tambang. Pokok antara kelompok tuh ya, terhubungan. Kelompok. Itulah dia. Iya. Jadi kakak-kakak kita mau review dulu. Oh, kemarin sebenarnya materi kita hari ini
kita hanya mereview aja sih kegiatan kita yang kemarin waktu di tatap muka kemarin. Jadi kayaknya sih udah banyak lupa lah kan, karena mungkin banyak kegiatan kayak Kak Tomo kan lagi ke Jogja nih. Jadi untuk mengingat-ingat tuh kayaknya perlu refleksi. Makanya tadi kita gunakan musik relaksasi tadi. Jadi untuk menenangkan pikiran dulu. Karena kita ini banyak nih, ada hutang sana sini. Waduh nih, ada ada permasalahan baik di sekolah maupun di rumah. Jadi dengan kita untuk merelaksasi tubuh kita itu, pikiran kita itu, kita bisa mengingat apa apa yang telah kita pelajari kemarin. Jadi agak lupa-lupa. Jadi pada dasarnya konsep gerak itu terbagi menjadi 4 konsep tubuh, yaitu tubuh kita, ruang itu usaha gerakan kita, maju mundur kiri kanan itu gerak. Kalau nari itu seperti kita main bola itu kan ada konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, konsep keterhubungan itu ada semua. Konsep usaha itu apa? Ya kita upaya kita dalam berlari, jadi upaya kita dalam meraih sesuatu, misalnya menendang. Kalau keterhubungan ya kita punya lawan, terus ada gawang yang harus kita masuk, yang harus kita cetak gol. Jadi itu adalah keterhubungan kita, gerak kita dengan suatu titik itu, kakak-kakak sekalian. Sampai sini paham belum? Paham lah ya, karena kan kemarin udah kita pelajari. Jadi tinggal kita pahami lagi. Ini kita kembali ke konsep kebugaran. Nah, kebugaran nih yang kita kemarin main apa tuh? Main yang ada gerakan kita yang boleh dibilang itu melewati Limbo. Elang bintang yang kita pakai kabel, yang ada pakai musik. Limbo. Iya. Jadi Joget satu orang loh. nanti. Nah, ini Kak Yulian nih. Dia jemput anak les kata dia. Tapi dia masih online. Bambang boleh tu baru masuk dia Bang, jelaskan Bang. Saya nari udah tadi ya. Sorry. Apa biar dia semua jelaskan hari ini. Mantap dah dia, gimana dia ni. DP tadi udah. Kau yang lama, kau belum mau. Tomo ya. Apa dah lo? Ramai ni mana bisa. Ribut, nak saya. Sarip. Mantap, pas je. Saya lupa bawa model tak hafal. Saya bantu dari sini. Kak Sarip mana? Kak Sarip nih. Kak Sarip. Kak Panji silakan. Kak Eka Panji ngangkat tangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk sedikit menjelaskan atau merefleksikan ya terkait dengan model pendidikan kebugaran. Jadi menurut saya model pendidikan kebugaran itu merupakan salah satu dari beberapa model pendidikan jasmani yang bisa kita terapkan nantinya di saat kegiatan belajar mengajar. Nah, model pendidikan kebugaran jasmani ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang kesehatan dan kebugaran fisik kepada peserta didik melalui kegiatan keterampilan fisik maupun pengembangan pengetahuannya. Jadi model pendidikan jasmani ini dikhususkannya
Tujuannya selain itu untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung serta membiasakan peserta didik itu untuk selalu dalam keadaan bugar. Nah, itu saja Kak Fasil. Terima kasih. Ya, silakan kasih reaksi ke kakak. Terima kasih kepada Kak Eka Panji. Jadi kakak-kakak ada yang mau nambahkan lagi nggak nih? Kak Sarip mana? Kak Yulian, silakan Kak Yulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mana Kak prinsip Yulian nih tadi nih? ada tadi baru jemput anak dek bentar. Udah belum? Dah aman dah. Kau jemput anak kau buat anak kau. Buat anak kau jemput anak kau. Bahaya berpeluh mu. Tengah hari kau ni panas mu. Tengah hari aku ya pengam ah. Itulah dia Yulian. Ni tentang itu di yo. depan kamera dia tuh peluh dia tuh. Tentang apa? Prinsip dasar latihan kebugaran jasmani ya. Prinsip-prinsip ni tak salah saya ada beberapa. Yang pertama tu ada overload. Berarti tu kalau overload tu meningkatkan kebugaran jasmani, latihannya harus dilakukan dengan beban yang lebih dari biasanya. Kedua, ada progression ke? Berarti latihannya itu harus ditingkatkan secara bertahap untuk terus memicu kemajuan. Bertahap dia. Ada peningkatan. Ketiga tu salah ada spesifikasi. Latihannya disesuaikan dengan tujuan tertentu. Misalnya meningkatkan daya tahan. Kalau meningkatkan daya tahan maka latihannya harus fokus pada aktivitas aerobik. Yang keempat tu reversibility atau keterbalikan. Kebugaran yang telah dicapai dapat hilang jika latihan dihentikan. Yang kelima ada variasi, iaitu mengganti jenis latihannya biar tidak bosan katanya, dan meningkatkan motivasi peserta didik lah istilahnya. Kemudian yang keenam ada individual, yaitu individual ni setiap individu memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Jadi program latihan itu harus disesuaikan dengan kondisi fisik, tujuan dan tujuannya masing-masing lah. Ketujuh ada pemulihan. Pemulihan ini penting untuk memberikan waktu pemulihan yang cukup antara sesi latihan. Pemulihan ini membantu mencegah cedera agar tubuh bisa beradaptasi. Sekian dari saya, Kak Fasil. Kembalikan. Ya, terima kasih kepada Kak Yulian tadi yang sudah sedikit menambahkan tentang bagaimana konsep pendidikan kebugaran, khususnya yang telah kita pelajari kemarin di tatap muka kemarin, tentang prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran, yaitu prinsip overload tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Yulian, prinsip progression, prinsip specificity, terus prinsip regularity, terus prinsip individuality. Jadi konsep-konsep itu telah kita pelajari kemarin, yang satu persatu kemarin sudah presentasi juga. Pasti kakak sedikit banyak sudah ingat. Kalau tidak, silakan kakak kembali back to modul. Nah, jadi kita sebelum kita baca prinsip kemarin, kita juga belajar tentang komponen-komponen kebugaran jasmani. Ada komponennya yaitu pendidikan kebugaran, komponen kebugaran, macam-macam tes pengukuran kebugaran. Jadi dalam komponen kebugaran kemarin, ingat nggak kita ada namanya kardiorespiratori namanya. Yang kita kardiorespiratori sama kelenturan. Jadi kebugaran kardiorespiratori itu berbentuk semacam latihan, macam main sepeda, lari, melompat. Kalau kelenturan itu sudah masuk kepada ranah-ranah flexibility. Jadi bagaimana yang main kita kemarin main apa namanya tuh bingo ya.
Heeh. Jadi Limbo. apa? Limbo. Limbo. Limbung tempatnya. Limbo. Limbo, saya pengen nak tengok Pak Wer main limbo ni. Kaku dah. Udah 42 dah sekarang. Jadi agak-agak berat dah. Kalau dulu waktu masih 24 masih lincah. Ini dapat 42 dah terbalik dah angkanya, udah agak berat. Semangat ada, cuman kayak main bola, main mini soccer kemarin semangat ada, begitu main tidak sesuai dengan ekspektasi rupanya. Mantap dah tu Pak Wer. Ya, karena Bambang serius benar. Ya, beda yang masih kayak umur 20 30-an tuh masih semangat, tapi kalau udah 40-an tuh udah fasenya tuh fase mainnya tuh hanya untuk menjaga kebugaran, bukan untuk prestasi atau bukan untuk mencari, boleh dibilang itu sensasi, itu nggak bisa lagi dah. Iya, betul Pak Wer, betul. Kayak salto, kayak Tomo kemarin kan, dia paksakan salto, tapi modelnya udah beda. Tapi kalau Tomo yang waktu umur 17-18 tahun atau 20 tahun, wah itu jangan ditanya. Mungkin saltonya bisa 2 kali salto dia 1 putaran. Nah, itu kita juga belajar tentang kebugaran. Jadi kita merefleksikan kemarin kita main limbo. Oh, itu tentang bagaimana konsep kelenturan juga. Nah, jadi kakak-kakak sedikit banyak paham lah tentang modul pendidikan kebugaran. Kemarin kita refleksi tentang program latihan juga. Merancang latihan menggunakan program PPT kemarin juga. Kemarin juga kita PIT. PIT itu tahu nggak? PIT itu. Frekuensi, identitas, waktu, dan tipe. Kemarin juga kita sudah sedikit banyak kita singgung sedikit lah. Walaupun waktunya juga nggak cukup kemarin tentang FITT ini. Bagaimana kita membuat latihan. Ya, jadi kakak-kakak sekalian lagi ajan di sini. Jadi kita agak
Halo kakak-kakak, masih standby ya? Halo? Masih. Kak Hidayat ada nggak nih, Kak Hidayat nih? Tapok dia ada dia buat suruh kat dia tu. Mana dia? Ada tu. Kak Hidayat? Ada tuh Kak Hidayat tuh. Kak Hidayat di mana Kak Hidayat? Aktifkan mikrofonnya tuh. Halo Pak Dayat. Halo Pak Wa. Halo Power. Power. Kak Hidayat, silakan ini tentang sejauh mana pemahaman Kak Hidayat tentang Power. sport education model yang kemarin. Ini mudah sekali nih. Sport election SEM. SEM ya, Pak? Ya Sam, yang pertandingan kemarin. Yang kemarin main mini soccer, bagaimana kita memanajemen tuh. Maksudnya sejauh mana pemahaman Kak Hidayat terkait sport education model. Apakah pemahaman terhadap sport education model ini sudah mendukung tentang paradigma terhadap menurut Kak Hidayat, bagaimana pemahaman Kak Hidayat terkait education model? Kalau anak saya nangis. Saat Jum anaknya dibiarkan dekat dia. Saat dia malam-malam anak suruh lagi jauh. Jauh sikit sana, mama. Jangan mama ada urusan. Om suruh itu loh. Om Maman saya itu loh pergi loh. Ya, so anak dulu. Sedikit ya gambaran Kak Hidayat. apa pemahaman? Biar Ya, pemahaman saya tentang ini sport education model nih. Terhadap SEM. Pak, siapa yang tua pergi, Pak? Ya menurut pemahaman Kak Hidayat ya langsung. Ya pemahaman saya, Pak. Kelahi dia dengan anak. Bobot mic. Awas loh, mic punya serang-serang, Mbak. Masih berebut mic pula. Yat Plaza Yat. Apa ganti Julian ya? Ganti Julian ya. Sport education model lu pendekatan pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan olahraga, pengetahuan dan sikap positif terhadap olahraga di kalangan peserta didik. Fokusnya untuk pengalaman belajar yang menyeluruh dengan tujuan untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai olahraga. Nah, sekian Pak Wel. Ya, terima kasih kepada Kak Yulian tadi. Ya, pada dasarnya kita tahulah seperti kata Kak Yulian tadi, bagaimana kita merancang suatu kegiatan yang berpusat kepada peserta didik. Bagaimana kita membuat manajemen kelas, membuat manajemen
memperlakukan pengembangan perilaku sesuai dengan tim. Jadi kita buat tim untuk dalam pertandingan, mengelola waktu dalam kegiatan, aspek-aspeknya yang kemarin kita juga ada musim. Nah, pemberian umpan balik itu banyak juga kemarin juga kakak sekalian tentang bagaimana kita merancang suatu pertandingan kemarin, bagaimana kita mengelola musim juga, afiliasi, menyiapkan pertandingan juga kemarin, puncak pertandingannya, pencatat pertandingan, festival, akhir kompetisi, dan evaluasi refleksi dalam pembelajaran STEM. Ya. Pada dasarnya kegiatan STEM ini sudah kita praktekkan, jadi setidaknya bagaimana nanti kalau seandainya kita praktekkan di sekolah bisa melibatkan peserta didik kakak-kakak sekalian. Baiklah, yang terakhir itu satu orang lagi tentang pembelajaran asesmen otentik kakak-kakak sekalian. Habis ini langsung kita sedikit gambaran tentang tugas kakak-kakak nanti. Jadi asesmen otentik itu adalah asesmen yang real, yang kemarin kita buat, yang kita pertemuan di hari Selasa kalau nggak salah ya. Ini Kamis, Rabu. Ini kan hari Jumat. Hari Rabu kemarin kita tentang pemahaman tentang asesmen otentik, yaitu bagaimana kita membuat suatu penilaian yang real sesuai dengan nyata. Yang contoh kemarin seperti permainan sepak bola kemarin, yang individu atau dia langsung bermain. Jadi yang real ini yang langsung prakteknya mereka. Jadi kakak-kakak bisa langsung sedikit banyak itu sudah saya kemarin udah kasih materi lah tentang asesmen pembelajaran otentik. Masih ingatnya nih? Nah, langkah-langkah desain asesmen otentik, keterlibatan siswa. Jadi kan kemarin kita bagi dua kelompok, bagaimana merancang suatu pembelajaran, baik itu penilaian diri, penilaian antar teman, penilaian guru juga. Makanya kita sudah bahas itu. Jadi penilaian itu bisa dari diri kita peserta sendiri, baik itu penilaian antar teman dan juga penilaian dari guru juga. Itu yang lebih spesifik dalam pembelajaran asesmen otentik kakak sekalian. Baiklah kakak, jadi kita keterampilan pedagogik. Jadi tujuannya kita bagaimana paradigma perubahan diri kita terhadap kelas juga dalam pelajaran PJOK itu bisa berdampak pada keterampilan kita sebagai guru dalam mengajar, khususnya untuk peserta didik. Ini saya sedikit menjelaskan saja tentang aksi nyata kakak-kakak sekalian. Waktu kita tadi 1 jam udah habis untuk membahas tentang refleksi kita kemarin, tapi tidak apa-apa, dalam arti kita sedikit banyak paham lah apa yang telah kita pelajari kemarin, agak lupa-lupa, jadi kita bisa refleksikan lagi kepada pertemuan kita pada hari ini untuk merefleksi kegiatan kita. Jadi nanti tugas kakak-kakak adalah setelah kakak-kakak mempelajari modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan, mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang peserta didik di kelas yang kakak mampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi kakak bisa unggah di aksi nyata, nanti ada aksi nyatanya itu bisa diunggah. Baik itu dalam nanti ada RPP, ada video juga. Nanti kakak bisa. Bagaimana kalau seandainya video kemarin? Ya kalau video kemarin itu bagus, sesuai dengan udah tema yang udah kita pelajari, ya nggak apa-apa. Video itu mana ada bagus tuh? Video makin tuh bagus sampai pemanasan ya? Habis waktu. Bang, itulah dia. Saya sampai habis lalu. Itulah dia. Jadi kalau seandainya belum mantap, buatlah semantap mungkin. Dalam arti saya akan menilai kakak-kakak sampai sejauh mana kakak-kakak membuat suatu video pembelajaran yang sudah masuk kepada ranah modul 1 dan modul 2 itu. Walaupun durasinya palinglah 30 atau 40 menit, enggak apa-apa, nanti kita. Iya, jadi kaitannya itu bisa untuk buat ini bukti karya gitu, Pak. Iya. Lewat tanggal tak apa juga, lewat tanggal. Jadi gini ya, Pak. Jadi kakak-kakak itu ada suatu action. Oh, saya sudah dapat materi ini, nanti saya akan terapkan. Walaupun bentuknya sederhana, tidak apa-apa.
Tidak mesti kakak harus semua modul itu semuanya dimasukkan dalam satu video itu. Kalau bisa ya lebih bagus, tapi kalau hanya aspek misalnya bagaimana pembelajaran yang konsep gerak, konsep kebugaran, semua juga dalam masukan juga ya, ada pertandingan, penilaian otentik juga. Itu lebih bagus lagi kakak sekalian. Yang penting kakak bisa mengimplementasikannya dalam bentuk FPP atau video kakak. Ya, ini untuk kakak merefleksikan aja sih tentang pelajaran PJOK selama ini. Oh benar enggak, betul enggak, salah enggak, salah. Jadi kakak-kakak bisa mengevaluasi, merancang atau melaksanakan pembelajaran PJOK yang berpusat pada pendidik. Salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul dalam PKG PJOK ini adalah ketepusatan pada pendidik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Mungkin waktu video pertama itu anak itu ribut. Jadi pada video ini anak itu agak lebih tenang. Nggak apa-apa, diedit boleh. Full juga nggak diedit juga nggak apa-apa. Yang penting kakak waktu ngajar itu direkam aja lah sedikit. Bukan dalam arti rekamnya itu. Nanti nih kalau videonya nggak bagus ini nggak lulus nih kayak PPG, tenang saja. Iya. Agak santai Bang saja. Januar lihai ini. Menerapkan strategi. Strategi apa nih yang mau diterapkan nih? Komando atau strategi yang penemuan terpimpin atau divergen, konvergen atau mode latihan. Boleh juga. Itu serah kakak lah. Jadi kakak merancang dan menerapkan aspek asesmen otentik dalam pelajaran PJOK. Jadi apa asesmennya itu dituangkan di dalam FPP nanti. Ada penilaiannya juga kan. Jadi aspek yang diamati nilai prestasi berdasarkan FPP atau modul aja yang dibuat. Rencana asesmen otentik, memuat rencana. Jadi membuat penilaian juga. Kan rekaman video pada saat pembelajaran di kelas. Mengajar praktik. Jadi rekaman video itu berisi kegiatan pembelajaran awal, inti, dan 30 menit maksimal. Kegiatan pembelajaran akhir, refleksi 5 menit peserta didik. Jadi boleh kakak gabungkan semuanya, refleksinya sedikit aja lah. Ini kakak. Ini modul ini apa nih? Slide-nya kan sudah saya kirim tadi, jadi bisa kakak lihat nanti. Bahwa kakak-kakak modelnya penugasan mandiri bisa. Tujuan pembelajaran kan kita semuanya sudah belajar tentang ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Jadi peserta didik memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada didik, aspek penilaian dini masa, melakukan refleksi dengan baik dan benar. Itu kan ada di ABCD itu. Jadi kakak-kakak ini juga nggak perlu kita bahas-bahas lagi lah karena waktunya juga udah mau habis. Kan ada backward design. Kita juga bagaimana kita mendesain pembelajaran PJOK itu sesuai dengan apa yang telah kita pelajari dulu, kita perbaiki di sekarang. Terus juga isu-isu yang ada di PJOK kemarin, ingat nggak? Asset based thinking. Jadi pada dasarnya kakak merancang suatu FPP dan rekaman video yang kakak upload di LMS. Ini aspek-aspek penilaiannya, ini kayak rubrik lah. A itu bagaimana pengembangan siswa, B itu menerapkan strategi pelajaran, C itu menerapkan. Jadi ini aspek penilaian aspek penilaian yang saya nilai nanti. Pembukaan pelajaran. Jadi kakak bisa lihat lah. Jadi kita merefleksi juga. Ini tentang rubrik penilaiannya nih. Sangat baik. Paham nggak saya Jadi, enggak, ini yang mau ditanya nih. Untuk pembuatan videonya tuh apakah dari pembelajaran awal, kegiatan awal, atau hanya kegiatan inti ya nih, Bang? Nah, kalau di sini ini kan dibilang harus ada kegiatan awal, inti, dan jadi satu rangkaian nanti. Ini. Iya. Rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, 2 kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit. Jadi kita ini sebenarnya kegiatan pembelajaran inti saja sih sebenarnya.
30 menit. Tapi kalau mau awal boleh dimasukkan, tapi intinya itu tetap 30 menit tanpa edit. Oke. Paham nggak ini di sini nih? Nah, Insyaallah, insyaallah. lemah gak? Semangat dikit lah. Bos ini sih paham, nggak tahu 2-3 hari ke depan pandai lupa nih. Nah, iya, gini aja lah. Jadi kita saling mengingatkan di grup bahwa ini lama nih waktunya nih. Kita ini tidak ada Zoom lagi sampai kalau nggak salah itu tanggal 5 main kirim tadi ya di grup ya. Pasang Allah, video Ukin boleh nggak video Ukin? Ah, boleh. Oh, Sarah nih mau masuk tuh. Boleh. Aku masukkan video Ukin ya. Ini nak praktik apa dalam. Sarang bulak Sarah tuh. Kirim yang video yang ada, yang penting kita ngumpulkan juga. Centang biru itu kata Pak We. Jadi 10 hari itu waktu kakak-kakak untuk membuat video merancang nanti diupload. Takkan tak jadi 10 hari ni. Mana? Jadi kita zoom lagi itu tanggal 5. Tanggal 4 November. 5 ada jadwal. Minggu depan NBK. Nah, terus kita refleksi aksi nyatanya, nanti aksi nyata kita. Nanti kalau kita gini, buat videonya dulu, kalau mau upload silakan, enggak pun enggak apa-apa. Nanti setelah refleksi baru upload. Atau upload 2 kali juga enggak apa-apa. Uploadnya kan akan bertimpa nanti dia. Jadi upload dulu atau refleksi dulu, Bang? Sekarang DP lah. Boleh. Kalau kami dulu upload dulu, ternyata setelah refleksi itu ada yang kurang. Nah, kalau mau nambah, kalau nggak mau ya udah langsung upload lagi. Upload itu lagi pun nggak apa-apa. Maksudnya yang itu lagi diupload. Tapi kalau misalnya, saya ini mau bagus nih, mau buat. Tuh Yulian tuh mau sempurna tuh Yulian tuh. Yang penting kakak-kakak hari ini gambaran. Nyontak. Mainan kasih gitu Yulian. Yulian sekalian lah. Ambil video nanti. Ini limasanya. Ini limasan nih selama 10 hari ini. Jadi kakak-kakak setelah sesi persiapan aksi nyata nanti ada namanya penyusunan aksi nyata buat video. Habis itu upload FPP itu rentangnya 8 hari. Nah, setelah upload FPP modul aja menyusun aksi nyata. Nanti kita ada namanya aksi nyata nanti. Ada umpan balik. Umpan balik untuk fasilitator kan? Ya, untuk umpan balik kegiatan. RPP sama dengan yang video di-upload ya? Harus lah nih, sesuaikan lah. Kalau nggak disesuaikan, kau ngupload video apa, RPP kau upload. Makin ngakau ya Nani. Aku nanya uang. Pak Wo batuk. Dia batuk. Kau berjalan nak kota. Mana Bang Udin? Tapi ngomong-ngomong dia ngajarkan anak-anakmu tes akhir itu jam 23:30. Bang puaka Nani. Kau tu Pak Wo dah nunggu kau tu. Dia ngasih berjalan tu. Iya, maklum lah. Orang lagi. Aku baru kasih belajar abang makan kau nih. Tengah lambung kan aku ngerjakan itu. Siapa ni Nani? Tapi kita nih mau bikin video. Mau ada cari referensi. Ini Nani kuota baca belum masuk nih. Ini aku pantun nih. Nih pantun lo nih. Nih pantun nih. Apalah? Tugas berapa nih? Pindu kan pantun kau ni. Nih baca nih. Jika ada jarum yang patah. Ya kabar nah. Cakep. Begini. Salah, mohon dimaklumi. Ulangi, tak dengar suaranya. Ulangi. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Iya. Macam di TV lah kalau gitu ni. Satu lagi Buah nih. nangka, buah bus. Enggak nangka gue mau. Buah nangka, buah kenari.
Dawa, foto belum niwa, cepat Dawa. Ah. Konsep dia. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Ya. Mantap. Pasti pantun tuh. Buah nangka, buah Kami tuh kenari. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Kapan kuota masuk nih? Tuh. Mana Bang Apit Nanti ni, Bang nunggu, Apit? kita nunggu dari Mak baru ada saran tu menunggu tadi. Dah khabar dah Bang. Bulak dia tu Bang. Biar dia tak nak tu. Ya, mak dia. Pok dia. Abang dari tadi saya masuk, abang yang nak lihat. Kendak bimbang dia Bang, nak aku masuk tak ni. mau tunggu. Kena sarang aku Bang, tunggu. Dah gila nunggu. Kapan kita ke kantin belakang lagi nih? Atau ya apa? Atau ya, sekali-sekali. Itu loh. Apa? Ketik apa? Mak apa saya tu, Bang? Yang guru sanak tu, Stain 14 tu. Maleha. Maleha. Alasannya Nunggu agak pasal Maleha. nunggu pasal turun sini lah, balik sini. Oh, dia belum Oke balik mana kakak-kakak, awak? sebelum kita akhiri, kita dulu foto bersama dulu. Habis itu doa selesai. Belum saya mat. Oh, Sarah baru lah aktif tu apa? Merah tu. Sarah ni mana tu? Tu belakang pagar nampak tu, pagar rumah. Pagar mana tu Sarah kau tu? Dayat baru muncul. Jangan ada permisi lagi kali dia ni. Bang Yanua, Dayat alasan dia tadi dia kacau-kacau anak tu. Ngaji dia Mang. Dayat. Jangan bini ada kali dia kaki tu. Siapa foto? Tapi Kak Sarah tak bisa aku ngomong kan. Abang lagi error katanya. Aku nggak bisa bagi yang layar ya. Bang Apit baru lah nampak dah lah. Bang Apit manis lah senyum lah. Bambang lagi. Mana Bambang ni? Tu Bambang lah. Baju Jerman tu. Tuan, Kanani dah siap dah tuh. Ya foto dulu. Foto ini dulu. lagi. Apa dulu nih? Presentasi ini nggak bisa dibunyi. Wah, tu anak Dayat tu. Nak foto bah. Nak foto dia. Masukkan. Sipak kan bapak kau tu. Ya silakan yang mau ambil foto ketikkan je layarnya. Bang, Pak Yan Bang Mari. aku nampak hidung sama bibir koyak. Aku kira bibir. Kalau mati kalau presentasi tu. Tulang tak bisa. Sabar lo. Apa bibir? Tak apa. Abang kau Mati ini dulu ya, coba lagi. Tu Bang apa putih benar tu. Dia awal. dia baca foto. Oh. Dinding putih, dinding. Oh iya. Aku lagi sibuk boy. Kau tengok ngasih narik atlet LO ni boy. Yalah, Cepat lah, tak memang apalah. foto pun. Au, cepatlah. Kalau lagi anu. Kecilkan je lah. Tak usah disematkan nih. Oh. Apa tu? Kau siap-siap sini kau. Habis ni main kedua. Niko sama Christopher. Kenapa kau senyap Dep? Ada Bambang ala Dep foto kau tunjuk sambung dengan Bambang Dep. Mana tak Bambang. Tak Bambang lah. Di HP kakak foto kau Ya. dengan Bambang. Habis Bambang ni pasang. Kopi yuk kak. Kau cari apa Bayar? bang? Kemis ke Bambang? Nanti malam nobar. Nanti malam nobar. Foto ni. Oh, Au yo Indonesia mainnya U17 yo. Oh, udah satu, dua, gaya lah. Hasil lihat Ayolah, keluar. sambung lah. Tambah lo. Dah tunggu. Sambung lah lo. Sambung. Siapa ini? Foto. Gambar pun Cepat lah, ngapa itu, Bang. lama. Bang Yanua mana Bang Dua, Yanua? tiga. Betul nampak.
Udah. Belum bang, Ayo belum. foto. Senyum. Yuk, 1, 2, langsung hilang kamera saya. Waktu itu lah bang. Dah, yuk 1, 2, 3. Oke. Udah doa penutup belum nih? 1. Oke lah. Lop. Kata yang belum nyerahkan tolong diserahkan. Boleh begini. Apa kata? 1. Allah, wak we. Kaya kau we. Belum ya? Pak bagian wak we dah kayu dah tu. Sarah letih nahan posisi dah. Sarah letih nahan tu tau. Mereng-mereng dah Sarah. Dah. 1, 2, Kita tanya 3. kata pemula putra. Pertandingan pertama. Florensius Oke, Patrick sip. Albert dari Yogyakarta dari Korea. Mari kita berdoa dulu lah. Siapa nih yang bisa mimpin doa nih? Yang belum ngomong nih. Kak Depi, silakan Kak Depi mimpin doa. Bambang apa Bambang? Bambang bang kelihatan. Siapa nih Bambang Doa Depi? bang. Doa sapu jagat. Depi. Doa sapu jagat kau tu. Sarah nih, Bok. Di mana kau Sarah baru nampak nih? Ha kan. Nanti mana kau Bisa. cari lagi kan abang nih? Dah Sarah ni bahaya ni we. Buat we. Dia berjalan terus. Hendak balik rumah dia. Payah nak lari satu nih. Cuba kat pandang-pandang kan abang Jan. Pandang-pandang kat abang Jan rumah. Ayo Bi, mimpin doa Bi. Aku nak Kita sebelum mengakhiri Tata Maya pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya kembalikan lagi ke Kak Fasil. Ya terima kasih kakak-kakak semua. Sampai ketemu lagi di tanggal 5 di Zoom. Jadi kita ada sekitar 2 minggu kita break out nih dari Zoom. Jadi kalau Udah kita lama we. kumpul silakan karena ini semuanya kakak-kakak tinggal mengunggah aksi nyata. Jadi kakak-kakak kalau yang aksi nyatanya kalau bingung bisa buka-buka slide lagi. Yang penting kakak buat RPP yang berhubungan dengan materi kita kemarin, baik itu dari modul 1 maupun modul 2 membuat RPP dan mengupload video. Jadi kalau seandainya ada video yang kayak video PPG kemarin, itu lebih bagus lagi. Boleh diupload. Ada linknya nanti. Sampai 30 menit dalam linknya. Hah? Inti dapat 30 menit apa? Ya, pokoknya 100 ya kau di ni. atas 30 100. lah. Sebenarnya. Sampai 3 jam tapi saya nonton lah. Sekalian lah Julian untuk kau mungkin lu buat video sekalian. Bang. Au. Jangan Sekali. Buat 3 kali kan. Langsung ambil tu. Lah, sudah saya matikan